menanggapi hasil beberapa hari yang lalu terkait 7 terpidana PK-nya ditolak oleh Mahkamah Agung, seperti apa mungkin, Bang? Pertama tentu kami kaget dan ya kaget itu terkejut ya. Jadi kenapa? Karena melihat bukti novum dan fakta yang kami hadirkan selama persidangan PK, seharusnya menurut kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak. Ya. Ini menurut analisa kami. Kalau Mahkamah Agung sekarang mengatakan tidak ada, itu bukan novum dan tidak ada kekhilafan, ini menjadi pertanyaan buat kami. Kami membuktikan hal-hal yang luput dari perhatian majelis. Misalnya mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Walaupun mereka sudah pernah diperiksa atau pernah katakan sudah pernah dihadirkan dalam persidangan berikutnya, kami untuk bahwa mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum bukan menjadikan itu sebagai novum, tetapi kami memasukkannya sebagai kekhilafan hakim. Oleh kenapa hal itu tidak menjadi pertimbangan hakim? Jadi ini sangat keliru ya, tapi kami akan lihat pertimbangan Majelis Agung nanti karena kami belum mendapatkan salinannya ya, tapi kami hanya bisa mengkomentari karena katanya kan tidak didapatkan adanya novum dan kekhilafan hakim gitu ya. Jadi itu yang bisa kami sorot ya. Banyak lagi kekhilafan yang menurut kami dilakukan luput dari perhatian hakim waktu tahun 2016 lalu ya. Unsur keterangan yang didapatkan oleh karena ada dugaan tekanan psikis dan fisik ya, walaupun mereka sudah menceritakan di depan persidangan, tapi saat itu justru kami memasukkannya menjadi kekhilafan hakim. Kenapa itu nggak dipertimbangkan oleh majelis yang memutus tahun 2016 lalu, padahal polisi yang melakukannya itu adalah sudah dilakukan sidang kode etik dan sudah putuskan. Ini serius karena secara undang-undang HAM itu selain melanggar undang-undang HAM di Indonesia juga melanggar melanggar HAM internasional ya. Di negara manapun ya tidak dibenarkan untuk mendapatkan keterangan dengan menyiksa orang. Ini penting buat kita ya. Jadi kalau dikatakan itu bukan kekhilafan hakim, itu menurut kami luar biasa. Ya, belum lagi novum ekstraksi handphone. Kami baru ekstraksi selama persidangan berlangsung di PK di Cirebon. Kami tahan ahli yang ininya ya, yang untuk mengekstraknya. Ya, kalau dikatakan bahwa itu bukan novum, kami juga bertanya. Ya, itu belum pernah dihadirkan. Kalau hasil ekstraknya dari yang Vina sudah dihadirkan, ya itu terserah. Kami tidak menjadikan itu novum. Yang kami jadikan novum adalah apa? Handphonenya yang kami baru ekstrak, handphone dari Widi. Ya, dan itu versinya lebih lengkap karena yang dihadirkan itu yang dilampirkan belum dihadirkan di persidangan 2016 lalu. Ekstraksi handphone Vina itu ada kata-kata yang dihilangkan. Itu penting buat kita, ya. Di mana Vina di dalam ekstraksi versi Widi ya ada kata-kata mengajak kumpul dan untuk mengajak minum. Nah, ini kita sudah konfirmasi di dalam persidangan PK kepada Widi. Apa maksudnya itu sudah dijelaskan, nggak perlu saya ulang gitu. Bang, respon dari keluarga mungkin seperti apa? Kan kemarin kalau saya nggak salah saya melihat potongan-potongan video para keluarga juga dari teman-teman 7 terpidana berkumpul di Mahkamah Agung kalau saya nggak salah ya. Di Cirebon. Oke, berkumpul bersama untuk menantikan hasil putusan MA. Mungkin seperti apa, Bang? Ya, respon keluarga ini ada Bu Amina ya. Ini silakan. Responnya sedih, kecewa. Kenapa kita anak-anak udah kabulkan? Sedangkan Fakta udah jelas. Untuk PK kemarin semua saksi ada semua. Tapi kenapa PK-nya ditolak? Mungkin Ibu keluarga dari siapa, Bu? Kakaknya Supriyanto. Bu, mungkin ada nggak sih yang disampaikan oleh keluarga gitu terkait hasil putusan MA ini seperti apa? Ya, saya meminta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo yang baik, yang mengayomi rakyatnya, bantu kami, berikan keadilan untuk anak-anak kami. Karena mereka tidak bersalah, Pak. Mereka hanya korban, Pak. Mereka bukan geng motor dan hanya kuli bangunan.
Bantu kami Bapak Presiden Prabowo. Ya Bang Jutek, kan kabarnya juga novum yang diajukan oleh Bang Jutek itu adalah novum yang lama gitu Bang. Ya, kita belum baca, belum dapatkan salinannya ya. Dan akan menyiapkan novum yang baru. Oh iya, pasti kita akan siapkan. Ya ada strategi yang kami nggak ungkap lah sekarang lah ya. Yang jelas kok pasti masih banyak langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan ya. Ada keanehan gak sih Bang berarti Bang? Hah? Ada keanehan gak sih? Kayak ada yang salah deh nih sama Apa? hukum tentang 7 terpidana ini. Menurut Enggak Bang lah, itu kan Jutek. versi Anda aja kalau ada yang salah. Kalau versi kami kan itu yang tadi saya ungkapkan. Ya, versi kekhilafan hakim itu jelas kita uraikan. Dibilang hilaf itu apa sih? Dibilang hilaf itu adalah tidak sengaja kan? Kami nggak bilang sengaja loh. Kalau ada kelalaian mungkin ya itu hilaf itu kan kelalaian. Kalau sengaja, kalau sekarang muncul di dalam fakta persidangan lalu tidak menjadi pertimbangan, kami persoalkan hilaf nggak namanya. Gitu loh. Kita nggak jadikan novum. Kalau novum itu adalah belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Kan ada 3 kategori menurut 263 ayat 2A ya. Ke novum, keadaan baru yang saat itu kalau diketahui dapat merubah keadaan, putusan ya. 2 adalah kekhilafan hakim atau 3 pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Ini 3 alasan yang dimungkinkan dalam KUHAP ya, 263 ayat 2A ya. Pertanyaan saya, disebut khilaf kalau ada fakta yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia menurut Undang-Undang Hak Asasi Indonesia dan hukum internasional, tidak boleh keterangan dihasilkan dari hasil penyiksaan. Ya, menurut saudara, menurut kita, apakah itu hilaf atau tidak hakim? Satu. Yang kedua, yaitu yang tadi kita sampaikan, mereka tidak didampingi oleh pengacara, kita bisa buktikan. Hilaf tidak. Ya kan? Itu kehilafan. Kalau dikatakan itu jadi novum, itu jadi pertanyaan buat kami. Kami memasukkannya adalah ke dalam kehilafan hakim. Bang, kan yang tertinggi nih kalau saya nggak salah ada gerasi ya. Akan Ya. mengajukan gerasi Enggak juga. lah, kalau garasi saya udah pastikan kami akan tidak anjurkan. Kebetulan para terpidana juga sudah menyatakan mereka tidak ingin tempuh. Mereka sudah menyatakan statement lebih bagus membusuk di dalam penjara daripada harus mengakui ke atas apa yang tidak mereka lakukan. Ya, saya pikir itu langkah tidak akan kami, kan kita mencari kebenaran, bukan mencari ini ya. Masih banyak bisa kita, kan saya sudah sampaikan ada abolisi, ada amnesti ya. Berarti bisa mengajukan PK lagi nggak sih Bang? Bisa ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kalau ada novum, sepanjang ditemukan ada novum baru, maka kita bisa dapat mengajukan apa? PK. Tentu karena novum kemarin kita sudah habiskan banyak, sudah habis peluru, ya kewajiban kami sekarang untuk mencari novum lagi dari 3 kategori tadi, ya kan? Disebut novum, kehilafan hakim dan pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Itulah yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda simak tadi saya punya statement di salah satu stasiun televisi, ya kan, dalam wawancara tadi, itu Anda akan dapatkan langkah apa yang kami akan pakai dari 3 tadi. Itu pasti sudah bisa ditebak. Gitu ya. Oke.